Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan pokok bahasan nomor atom dan nomor massa. Oke. Nomor atom dan nomor massa. Jadi nanti kita akan tahu ini simbolnya suatu atom atau unsur, apa itu fungsinya A, apa itu definisi dari Z, nanti masing-masing kita akan pelajari bersama dan anak-anak bisa mengetahuinya. Mari kita mengingat kembali tentang unsur. Definisi unsur adalah suatu zat murni yang dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia yang tidak dapat diubah. Jadi unsur itu tidak dapat diubah menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Contoh unsur itu apa saja? Ada yang namanya emas, simbol rumus kimianya AU, aurum. Kemudian ada perak, simbolnya Ag, argentum. Kemudian ada besi, Fe, ferrum. Kemudian ada oksigen, O. Dan masih banyak lagi dan sebagainya. Anak-anak lihat di sini, jika terdiri dari dua nama, dua huruf, aurum ini, maka huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Ag, A besar, G kecil. Fe, F besar, E. Tapi kalau satu saja, oksigen, ditulis dengan huruf besar. O saja. Nah, kemudian masih ada unsur-unsur yang lain di alam ini, kurang lebih ada 105 unsur yang ada di alam. Kita akan lanjutkan. Ini sistem periodik unsur. Nah, jadi anak-anak sistem periodik unsur kimia. Ini ada tandanya yang berwarna seperti ini, yaitu gas, bentuknya gas. Kemudian ada yang seperti ini, bentuknya cair. Nah, berarti hidrogen itu gas. Hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini bentuknya adalah gas. Nanti anak-anak akan dipelajari lebih lanjut di SMA. Ya. Oh, jadi harus hafal ini unsur-unsurnya. Terus kalau padat, itu apa saja ini? Litium, natrium. Kalau buatan, ini ICRF, DB, ini semua buatan ini. Kemudian semilogam, nih silikon, germanium, dan sebagainya ini. Ya, jadi nanti anak-anak akan lihat lanjutkan ini sebagai perkenalan saja bahwa ini namanya sistem periodik unsur. Jadi ada nomor 1 H, nomor 2 He atau He. Nanti anak-anak hafal golongan alkali tanah. Dulu Ibu ngapalinnya gini, Halinaka, RBCSFR, Bima, Cancer, Bara gitu. Jadi harus hafal kalau yang jurusan IPA minimal, jadi tahu oh ini golongan apa, golongan alkali tanah, golongan halogen, gas mulia dan sebagainya. Dan enggak usah dipikirin nanti dijalanin aja, insya Allah bisa. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini di alam ini kurang lebih ada 105 unsur yang ditemukan di alam. Atom yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda pula. Semua atom dalam suatu unsur yang sama, maka akan memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Kalau atomnya sama. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur dan dijadikan sebagai dasar nomor atom. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah protonnya berapa. Nah, sekarang nomor massa.
Nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Ingat, neutron itu yang tidak bermuatan. Proton muatan positif. Atom yang satu akan berbeda dengan atom yang lain. Karena apa? Karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Jika dua atom memiliki nomor yang berbeda, maka pasti kedua atom itu jari-jari atomnya juga tidak sama. Ya, karena berbeda. Sekarang apa hubungannya nomor atom, nomor massa, jumlah neutron dalam suatu atom yang netral? Kita dapat mengetahui, kita bisa mencari rumusnya kalau ada dalam soal, diingat-ingat ini ya. Bagaimana persamaannya? Nomor atom, ingat, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Kalau diketahui protonnya 5, maka ditanya berapa nomor atomnya? Ya 5. Sama dengan jumlah elektron. Ditanya berapa jumlah elektronnya? Ya 5. Karena sama. Nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron. Sama. Yang kedua, nomor massa. Jadi ada nomor atom, ada nomor massa. Nomor massa itu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ingat, jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Itu nomor massa. Oke, neutron itu yang tidak bermuatan, netral. Lambang unsur. Nah, nih. Nah, perhatikan dulu ini. Lambang unsur. Ini misalnya ada unsur X, tadi A, Z. Nah, X ini lambang unsur, menunjukkan unsur apa? Sistem periodik tadi. H, He, He, itu di sini nih lambang unsurnya. A nomor massa, A ada di atas, A atas, gitu, kalau lupa. Itu nomor massa. Yang A juga, A atas nomor massa. Z ada di bawah, nomor atom. Jadi gampang tuh mengingatnya, kalau A atas nomor massa, Z nomor atom. Nah, sekarang contohnya, lambang unsur yang mempunyai nomor atom 3 dan nomor massa 7. Nomor atomnya 3, nomor massanya 7. Maka bagaimana cara menulisnya? Nah, ini berarti 3 dengan 7 ini Li litium. Maka, nah, nomor atomnya 3, ya kan, nomor atomnya 3, nomor atomnya kan Z, kemudian nomor masanya A, ada 7. Jadi nulisnya begini. Ingat ya, nomor atom dengan nomor massa. AZ, kalau disuruh nulis seperti ini. Nanti misalnya kasih contoh soal yang lain. Contoh atom dan partikel penyusunnya. Nah, nih contohnya nama atomnya karbon. Lambang atomnya C. Jumlah partikel penyusun atom, elektronnya 6, protonnya 6, neutronnya 6. Ini kan di sini ada Z. Z tadi nomor apa? Nomor atom, berarti ada di bawah. Ini Z di bawah. A, nomor massa. Nomor massa ada di atas 12. Ya, paham ya? 12. Nah, sekarang yang dikerjakan anak-anak, jika sudah diketahui ini lambang XZ-nya, ini BR 8035. Tapi anak-anak ingat jumlah partikel penyusun atom, elektron, jumlah elektron tadi apa? Jumlah proton berapa? Nanti dicari. Oke, ditulis di bukunya.
terus dikumpulkan. Sebagian unsur di alam sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Namun, ada beberapa unsur dan yang disebut logam berat yang berbahaya bagi tubuh kita dan lingkungan. Karena apa? Karena logam berat itu mampu bertahan di tubuh kita sepanjang waktu, sepanjang hayat. Konsentrasi logam berat dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal bioakumulasi. Jadi sepanjang waktu logam berat itu tidak hilang dari tubuh kita. Nah, logam berat dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, padahal bisa kanker. Jika wanita hamil terkena logam berat di tubuhnya akan menyebabkan keguguran. Atau kalau tidak keguguran, jika lahir bayinya akan cacat. Keterbelakangan mental bisa juga, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini contohnya dari merkuri, Hg, yang merupakan logam berat. Kemudian ini contoh dari klorin, Cl2, ya, yang merupakan logam berat juga. Pernahkah anak-anak membaca atau mendengar atau mungkin diceritakan musibah Teluk Minamata di Jepang? Nanti boleh dibaca, cari referensi Minamata di Jepang itu bagaimana kejadiannya, ya. Pertama kali diidentifikasi tahun 1956. Ternyata di tempat tersebut terdapat pelabuhan ikan, pabrik pupuk, dan senyawa kimia. Nah, prosesnya menggunakan merkuri. Ada yang menggunakan merkuri. Suatu saat merkuri itu bocor dan masuk ke lautan, sehingga mengkontaminasi ikan. Nah, anak-anak kan tadi tahu bahwa logam berat itu kalau masuk ke dalam tubuh, maka akan terakumulasi sepanjang hayat. Berarti kalau masuk ke laut, akan mengkontaminasi laut dan ikan-ikan yang ada di situ pasti akan terkontaminasi dengan logam berat tersebut. Maka akan menyebabkan keterbelakangan mental, cacat lahir, bisu, tuli, dan sebagainya bagi masyarakat yang memakannya. Secara otomatis seperti kita sekarang, kalau ke pasar, pengen beli ikan kan beli ikannya di pasar. Misalnya dari laut mana lah ternyata lautnya tercemar. Berarti secara tidak langsung logam berat tadi sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini kejadian di Teluk Minamata di Jepang itu seperti itu. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan. Jadi keterbelakangan mental seperti ini. Ini Teluk Minamatanya ya. Nah, Teluk Minamata akhirnya Teluk Minamata ini ditetapkan bebas merkuri pada tahun 1997, 41 tahun kemudian baru bebas merkuri. Berarti apa yang bisa kita ambil hikmahnya di sini? Kita berarti harus bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuang sembarangan, ya. Seperti anak-anak kalau membuang sampah, kan harusnya dipilah, misalnya sampah tinta atau tinta dari printer, tinta dari pulpen, itu kan mestinya karena apa? Takutnya membahayakan, ya. Kalaupun tidak membahayakan manusia, mungkin kalau dibuangnya di alam, membahayakan di alam, membahayakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Oke. Jadi, oke, sampai di sini dulu. Tetap salam sukses dan sampai jumpa. Betapa senangnya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan telah ciptakan keindahan alam lautan Indonesia. Nah, ini di Indonesia
banyak yang bagus sekali. Maka kewajiban kita semoga bisa menjaga lingkungan alam dimanapun kita berada, sehingga kita dan lingkungan saling bersinergi. Hidup kita akan lebih sehat dan melihat pun akan menjadi lebih senang tanpa sampah, ya kan? Lautnya tanpa sampah bersih sekali. Oke, baik anak-anak, sampai ketemu kembali. Ditunggu di pertemuan berikutnya.